Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setia Ningrum, NPM 919114021111001, Prodi Biologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pencemaran udara. Pencemaran udara adalah perusakan terhadap kualitas udara. Kerusakan kualitas ini disebabkan oleh berbagai sumber. Nah, sumber-sumber pencemaran udara itu dibagi menjadi dua, yaitu sumber alamiah dan sumber antropogenik atau sumber yang berasal dari manusia. Sumber alamiah itu misalnya akibat letusan gunung berapi, bisa juga berupa kebakaran hutan, nitrifikasi, dan denitrifikasi biologi. Sedangkan sumber yang berasal dari manusia atau antropogenik adalah sumber pencemaran jenis ini misalnya dari transportasi, emisi pabrik, zat penyebab pencemaran udara yang bersumber dari kegiatan manusia, antara lain yaitu karbon monoksida atau CO2, oksida sulfur atau SOx, oksida nitrogen atau NOx, partikulat, hidrokarbon atau HC, dan oksida fotokimia, termasuk ozon. Nah, kemudian yaitu indikator pencemaran udara. Indikator pencemaran udara itu dibagi menjadi 3, yaitu indikator fisik, indikator kimia, dan indikator biologi. Indikator fisik yaitu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui adanya polusi udara yang melihat gelapnya kondisi suatu tempat. Selain itu juga dengan melihat sifat-sifat udara yang diamati. Udara yang bersih seharusnya tidak berwarna dan tidak berbau. Adanya bau dan warna pada udara menunjukkan adanya polutan. Sedangkan indikator kimia yaitu menggunakan papan indeks standar pencemaran udara atau ISPU. Pada papan ISPU terdapat 5 parameter yang digunakan, yakni partikulat, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Kemudian indikator biologi. Contoh indikator biologi adalah lumut kerak. Lumut kerak merupakan simbiosis antara algae fotosintetik atau cyanobacteria dengan fungi. Khusus pada tumbuhan indikator, pencemaran udara dapat dideteksi melalui pengamatan reaksi fisiologis, biokimia, ekologi, dan analisis di udara. Selanjutnya, bagaimana dampak pencemaran udara terhadap tumbuhan? Nah, dampak pencemaran udara terhadap tanaman yang tumbuh di daerah dengan tingkat pencemaran udara tinggi dapat terganggu pertumbuhannya dan rawan penyakit, antara lain yaitu klorosis, nekrosis, dan bintik hitam. Gangguan pencemaran terhadap tumbuhan digolongkan menjadi dua, yaitu gangguan primer dan gangguan sekunder. Gangguan primer adalah terjadinya kontak langsung antara sumber pencemar dengan bagian-bagian permukaan tumbuhan secara langsung, sehingga dapat mengganggu dan menutupi lapisan epidermal yang membantu sistem penguapan pada tumbuhan. Pada lapisan epidermis ini terdapat sel palisade, yaitu sel palisade, sel mesofil, dan spongi yang berguna mengatur dan melindungi sel dengan membuka dan menutup rongga udara pada bagian dalam daun yang digunakan untuk fotosintesis. Sedangkan gangguan sekunder adalah gangguan yang terjadi pada tumbuhan karena pencemaran yang mengganggu pada sistem akar terjadi karena pemumpukan pencemar pada tanah dan pembukaan air. Gangguan ini akan menghalangi proses alterasi nutrisi yang berada di tanah dan sekitar tumbuhan. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana dampak pencemaran udara terhadap struktur stomata daun. Pencemaran udara sangat besar pengaruhnya terhadap struktur dan mekanisme buka tutup stomata pada daun, di mana daerah yang memiliki tingkat pencemaran udara yang tinggi mengakibatkan jumlah stomata yang rusak lebih banyak daripada tumbuhan di daerah yang pencemarannya lebih rendah. Ini dikarenakan adanya zat-zat pencemar yang ikut masuk menghalangi mekanisme pembukaan celah stomata serta merusak metabolisme dari tumbuhan tersebut. Pada tanaman yang berada pada kondisi tercemar, terlihat bahwa pada stomatanya seringkali terdapat spot berwarna orange dan pada mulut stomata sering kelihatan lebih tebal, dan ukuran stomatanya pun sangat kecil dan tersebar di bagian bawah daun.
Nah, selanjutnya yaitu cara tumbuhan beradaptasi terhadap pencemaran udara. Tumbuhan yang hidup di daerah tercemar memiliki mekanisme penyesuaian yang membuat polutan menjadi nonaktif dan disimpan di dalam jaringan tua sehingga tidak membahayakan pertumbuhan dan kehidupan tumbuhan. Polutan tersebut akan memberi pengaruh jika dikeluarkan melalui metabolisme jaringan atau jika tumbuhan tersebut dikonsumsi. Pemberian polutan dapat merangsang kemampuannya untuk bertahan pada tingkat yang lebih toksik. Kemampuan masing-masing tumbuhan untuk menyesuaikan diri berbeda-beda, sehingga menyebabkan adanya tingkat kepekaan, yaitu sangat peka, dan kurang peka. Tingkat kepekaan tumbuhan ini berhubungan dengan kemampuannya untuk menyerap dan mengakumulasikan dengan logam berat. Nah, selanjutnya yaitu cara penanggulangan pencemaran udara, yaitu 1. Mengurangi pemakaian bahan bakar fosil dan beralih ke bahan bakar yang ramah lingkungan. Yang kedua, melakukan penghijauan, terutama di daerah-daerah yang industri dan perkotaan. Ketiga, yaitu gas-gas buangan industri sebelum dilepaskan atau dibuang ke udara terlebih dahulu harus dinetralkan. Kemudian keempat, yaitu mendaur ulang limbah. Kelima, menggunakan larutan pengikat sebelum gas buangan dialirkan ke dalam air. Keenam, yaitu mengendalikan sistem transportasi dengan mengurangi jumlah kendaraan pribadi. Yang ketujuh, yaitu membangun cerobong asap yang tinggi sampai gas yang dibuang dapat menembus lapisan infeksi termal. Nah, selanjutnya yaitu jelaskan bentuk rekayasa lingkungan terhadap pencemaran udara. Nah, bentuk rekayasa lingkungan terhadap pencemaran udara yaitu beberapa rekayasa dalam pencemaran udara pada ketinggian tertentu membuat saluran pembuangan, pencegahan kebisingan, pengendalian vektor penyakit, pengolahan sanitasi transportasi, dan pengelolaan pencemaran udara. Sekian pemaparan materi dari saya tentang pencemaran udara. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.